Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat ternak rumahan semua. Kali ini saya akan khusus menjawab beberapa pertanyaan lanjutan. Ada yang bertanya, Pak, bagi tipsnya bagaimana cara agar ayam kampung bisa selalu bertelur. Jadi begini, ayam petelur coklat atau ayam merah, kita sebutnya ayam dari jenis Lohman atau jenis Isabron, itu memang dari gennya dalam setahun bisa menghasilkan telur antara 250 hingga 300 telur. Jadi dalam seminggu ayam-ayam ini bisa bertelur sebanyak 5 hingga 6 kali, 5 hingga 6 butir ya. Jadi tidak akan bertelur dalam seminggu full setiap hari. Jadi ada jeda dalam seminggu, bisa jeda sehari atau 2 hari. Begitu seterusnya hingga ayam ini selama setahun. Di tahun kedua ayam jenis petelur ini bertelurnya akan turun. Jadi yang tadinya satu butir telur bisa setiap 26 atau 28 jam, maka mundur jadi di tahun kedua antara 28 butir telur hingga 30 butir telur. Jadi memang seperti itu kondisi ayam, berbeda-beda. Nah, ketika ayam ini masuk tahun ketiga, biasanya bertelurnya setiap 30 jam sekali atau 34 jam sekali. Jadi semakin berumur, semakin tua, semakin turun. Yang tadinya seminggu bertelur 5 hingga 6 butir, lama-lama turun jadi setiap seminggu bisa 4 hingga 5 butir atau bahkan 3 hingga 4 butir. Sementara kalau ayam kampung asli, memang dari gennya bertelurnya juga tidak sebanyak ayam petelur di Isabron atau Lohman ya. Jadi memang berbeda. Kalau ayam kampung biasanya kan dia bertelur 3 hari bertelur, hari keempat enggak. Kemudian ketika telur itu mencapai 10 hingga 12 butir, maka ayam kampung akan timbul sifat mengeramnya. Jadi dia mengeram selama 3 minggu atau 21 hari. Kemudian kalau anaknya dipisah, Anda pisah, maka jarak 2 minggu biasanya ayam ini akan bertelur kembali. Tapi setiap dia bertelur 10 hingga 12 butir, dia pun akan mengeram kembali. Siklusnya akan seperti itu. Maka dari itu, ayam kampung asli dalam setahun bertelurnya antara 50 hingga 60 butir. Kalaupun ada yang sampai 70 atau 80 butir, itu termasuknya tinggi. Nah, bagaimana dengan ayam KUB ataupun ayam Arab? Ayam KUB ataupun ayam Arab memang kalau ayam KUB kan diambil dari ayam-ayam kampung yang memang unggulan dalam hal bertelurnya. Untuk itu ayam KUB bertelurnya dalam setahun bisa mencapai angka 100 hingga 150 butir atau ada juga yang sampai 200 butir. Dengan demikian maka kita tidak bisa harapkan ayam KUB itu bertelur setiap hari terus menerus seperti halnya ayam petelur komersil ya. Jadi memang berbeda. Tapi Anda harus bandingkan ayam petelur ayam KUB dengan ayam kampung pada umumnya. Kalau Anda perbandingkannya ayam ini dengan ayam petelur merah, tentu saja akan berbeda jauh. Anda bandingkan ayam kampung unggulan ini, ayam KUB, kemampuan bertelurnya harus Anda bandingkan dengan ayam kampung pada umumnya. Jadi dia tetap aja unggul lebih banyak. Jadi Anda tidak bisa bandingkan dengan ayam petelur yang komersil, yang ayam petelur coklat. Itu saja jawaban dari saya. Kemudian ada juga yang bertanya tentang lebih menguntungkan mana ayam petelur komersil, ayam petelur coklat dengan ayam Arab. Ya, masing-masing punya keuntungan sendiri-sendiri, punya kerugian dan keuntungan sendiri-sendiri. Kalau telur ayam Arab ya Anda bisa jual satuan. Tapi harus tahu, tidak semua tetangga Anda atau sekitar Anda ketika ditawarin ayam Arab tadi dia mau. Mereka berpikir-pikir. Biasanya pembelinya juga tertentu, misalkan tempat jamu, itu saja. Kalau untuk konsumsi aja ya jarang. Sementara kalau ayam yang komersil, ayam petelur coklat, ya tentu saja jualnya kiloan dan Anda lebih mudah menjualnya. Barang itu akan habis. Selama Anda bisa punya Anda punya telur, kemudian Anda tawarkan, harganya sesuai ya, otomatis gampang menjualnya. Itu saja. Jadi masing-masing punya keuntungan sendiri-sendiri. Kalau Anda bisa pelihara dua-duanya, ayam petelur coklat, komersil, dan ayam Arab, justru itu semakin baik, saling mengisi. Itu saja. Ayam betina walaupun ayam kampung maupun ayam coklat yang ayam petelur komersil, sekali lagi tidak perlu pejantan. Jadi kita harus tahu fungsi pejantan untuk apa. Fungsi pejantan itu hanya untuk telur itu fertil, telur itu terbuai sehingga bisa ditetaskan.
Kalau ayam-ayam betina itu bagaimana mungkin bisa bertelur walaupun tanpa jantan, yaitu sudah otomatis ya. Ayam ini ketika dalam beberapa kondisi, yang pertama ayam sudah mencapai usia dewasa, usia 5 bulan hingga 7 bulan, ayam tersebut otomatis sudah siap bertelur, organ telurnya sudah siap. Kemudian yang kedua, nutrisi pakan yang terpenuhi. Ketika proteinnya terpenuhi setidaknya 17%, maka otomatis ayam tersebut akan bertelur. Baik ayam petelur coklat maupun ayam kampung. Jadi otomatis ketika sudah dewasa dan proteinnya terpenuhi tadi, maka dia akan otomatis bertelur. Hanya saja telurnya tidak bisa ditetaskan karena tidak dibuahi oleh ayam jantan. Jadi fungsi ayam jantan hanya untuk membuat telur tadi fertil, terbuai, bisa ditetaskan. Itu saja. Poin yang ketiga, ayam tersebut harus dalam kondisi yang sehat. Kemudian yang membedakan antara ayam petelur coklat dengan ayam kampung seperti apa? Yang membedakan, kalau ayam petelur coklat itu kan sudah ayam seperti Isabron, Lohman, ya kan? Itu ayam-ayam yang memang sudah dipilih, ayam hibrida ya, jenis hibrida yang sudah dipilih, memang kemampuan bertelurnya tinggi. Dari indukan yang kemampuan bertelurnya tinggi disilang sehingga menghasilkan ayam-ayam dengan produktif telurnya tinggi. Dalam setahun bisa 250 hingga 300 butir telur. Sementara kalau ayam kampung masih gen murni, maka bertelurnya pun hanya sekitar antara 60 butir per tahun hingga 80 butir per tahun. Kalau ayam jenis lain, ayam misalkan ayam KUB atau ayam Arab, bisa lebih tinggi dari itu, bisa 100 butir per tahun hingga 200 butir per tahun. Kalau ayam kampung yang masih murni, maka walaupun dia tidak ada bejantan, dia tetap bertelur, hanya saja telurnya tidak menetas, tapi ayam tersebut tetap memiliki naluri untuk mengeram. Jadi dia akan mengeram telurnya, tapi telur tersebut tidak akan menetas. Jadi ketika sudah bertelur 10 butir hingga 12 butir, ayam-ayam kampung ini otomatis muncul naluri untuk mengeram selama 3 minggu atau 21 hari. Kalau anaknya dipisah, Anda sapi, maka selang 2 minggu kemudian ayam ini akan bertelur kembali. Begitu seterusnya. Jadi kalau Anda pisah, Anda selektif, maka akan lebih cepat bertelur lagi. Kalau telurnya Anda ambil dan Anda masukkan mesin penetas, maka itu akan lebih cepat lagi untuk memproduksi DOC kalau Anda usaha dalam penetasan. Hanya saja kemampuan bertelurnya dari ayam kampung tidak akan sama dengan seperti ayam petelur yang komersil. Jadi memang berbeda jauh. Walaupun Anda berikan pakan yang sama dengan ayam petelur coklat ya, maka kemampuan bertelurnya pun tetap sama. Jadi yang satu bisa 300 telur, seminggu bisa 5 atau 6 kali menghasilkan telur kalau ayam coklat, ayam komersil. Sementara ayam kampung seminggu kemungkinan hanya 4 kali, atau mungkin seminggu 4 hingga 5 kali bertelur. Hanya saja setelah 2 minggu, setelah terkumpul telur 10 atau 12 butir, ayam tersebut akan berhenti bertelur. Karena apa? Karena mereka ada naluri mengeram. Kalau telurnya Anda pisah, maka 2 minggu kemudian ayam ini tidak mengeram tapi akan bertelur kembali. Jadi butuh pemulihan itu hanya butuh sekitar 2 minggu. Itu yang dari saya alami. Semoga jawaban ini bermanfaat buat Anda. Mohon maaf kalau banyak kekurangan, dan terima kasih telah mengikuti video-video dari Chickenku selama ini. Kita jumpa lagi di next video, dan salam sukses selalu buat kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih. Gak apa-apa sih.